Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara ngopi edisi ke-11 tahun 2023. Minggu ngopi kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan teman-teman berjalan lancar. Ngopi kali ini kita disponsori oleh Nusa Painan dan Rupiah Token. Saya akan jelasin sedikit tentang Nusa Painan. Nusa Painan adalah lending market di jaringan BSC, sudah terdaftar di Bapepti. Teman-teman bisa searching di Bapepti dengan nama Tedpol Painan, karena sebelumnya project Nusa Painan itu adalah Tedpol Painan, rebranding menjadi Nusa Painan. Di sini kita bisa supply dan borrow. Supply itu kita nyimpen, borrow itu kita minjam. Misalnya teman-teman punya BTC nih, sayang untuk dijual tapi butuh duit buat lebaran misalnya gitu. Contoh, kita punya BTC 10 juta, kita bisa supply di sini dengan kolateral faktornya itu 70%. Maksudnya apa? Kolateral faktor itu adalah batas maksimal kita untuk meminjam. Jadi jaminan kita 10 juta, maka kita batas maksimalnya adalah 70% atau 7 juta. Nah, tapi saran saya biar nggak kena likuidasi, ambil aja seperlunya gitu. Misalnya kita cuma perlu 3 juta, ya 3 juta aja biar lebih aman, nggak terkena likuidasi. Kenapa sih kok ada likuidasi? Jadi gini, kalau BTC-nya itu kita simpan, pas kita simpan itu 10 juta, manakala besoknya itu turun menjadi 9 atau 8 juta, maka disitulah kena likuidasi karena jaminan yang kita simpan itu menurun gitu kan. Sementara kita di borrowing marketnya itu ada persentase yang harus kita bayarkan. Teman-teman hitung aja APY-nya nih, mau ambil yang mana, yang kecil untuk borrow. Saya mau simpan aja boleh. Jadi kalau teman-teman cuma simpan, ya nggak perlu borrow, itu nggak perlu khawatir. Kita duit kita itu sambil nunggu harganya naik, toh kita dapat juga tambahan token seperti yang kita simpan. Misalnya kita simpan BTC, ETH, BNB, Matic dan lain-lain, kita akan mendapatkan APY sesuai yang tertera di sini, dan juga dapat bonus Nusa beberapa persen. Nah, kok ini persentasenya naik turun ya? Betul, persentase itu naik turun untuk supply market tergantung borrowing. Kalau misalnya yang borrownya banyak, maka di supply market itu persentasenya akan naik juga. Oke. Nah, update sekarang ini adalah listing pancake listing di sini, cuman untuk borrow itu belum dibuka, untuk supply udah mulai. Nah, persentasenya ini masih kecil karena belum ada borrowing. Kalau misalnya market borrownya udah dibuka, maka APY-nya akan bergerak naik. Jadi dinamis, tergantung banyaknya pinjaman, maka APY teman-teman itu akan naik juga. Di sini kita bisa swap, bisa pasang liquidity juga, kita bisa farming dan dapat juga airdrop di sini. Airdropnya kita dapatkan itu dari aktivitas kita, swap seperti itu, yang mungkin bahasa itunya cashback lah ya. Nah, untuk governance di sini kita bisa staking Nusa nih. Staking Nusa nggak ada batas minimal, tapi yang ada adalah batas waktu. Minimal waktu paling pendek itu 1 bulan, maksimalnya itu 4 tahun. Sponsor kedua kita malam ini adalah Rupiah Token. Rupiah Token adalah stablecoin yang di backing dengan IDRT atau di backup dengan IDR fiat 1:1. Teman-teman bisa akses websitenya rupiahtoken.com. Gimana sih cara belinya atau cara mendapatkannya? Kita sangat mudah. Di sini kita cukup deposit rupiah
melalui rekening teman-teman ke akun pintu, maka setelah di pintu itu dia otomatis menjadi IDRT. IDRT itu menjadi dua fungsi. Kalau misalnya kita tarik ke rekening, dia akan berubah menjadi fiat money yang masuk ke rekening teman-teman gitu. Kalau kita tarik ke blockchain, maka dia akan menjadi IDRT gitu, tanpa perlu diswap. Jadi kita deposit ke pintu, ya otomatis udah jadi IDRT. Exchange yang tertera di sini pintu, Binance, Uniswap, PancakeSwap, banyak lagi yang lainnya. Dan jaringannya sekarang udah ada di BSC, ERC20, dan juga di Polygon atau Matic. Untuk wallet bisa kita akses MetaMask, Trust Wallet, CrystalGo, dan wallet-wallet lain yang kompatibel dengan EVM. Jadi dengan adanya IDRT itu adalah menurut saya sih sangat-sangat menguntungkan buat kita. Manakala kita lagi akses DeFi, misalnya di PancakeSwap kita lagi staking, BNB atau Pancake lah. Tiba-tiba yang kita staking itu naik tinggi, kita tukar aja langsung ke IDRT dalam bentuk jaringan BSC gitu, supaya cepat mengamankan keuntungan kita. Beda dengan kita tukar dulu ke USDT atau BUSD atau stablecoin yang lain, itu membutuhkan swap lagi nanti atau membutuhkan tahapan lagi untuk menjadi rupiah kan. Kita kepotong fee lagi, gas fee lagi gitu, biaya lagi. Lebih simpel sih sebenarnya dengan ada IDRT itu sendiri. Supply-nya ini yang ada sekarang. Ini supply-nya dinamis, jadi kalau banyak yang deposit untuk mendapatkan IDRT maka supply-nya itu bertambah. Karena sifatnya 1:1. IDRT udah terdaftar di Bapepti, teman-teman dicek aja. Untuk cara depositnya nanti saya akan share di YouTube dengan menggunakan video. Nah, ini udah tersertifikat Certik juga. Oke, ini dua sponsor kita malam ini. Tema kali ini adalah saya akan membahas airdrop yang lagi rame, yaitu Jcaching, walaupun memang belum announcement kapan dia akan snapshot. Tahapan apa sih buat pemula masuk ke testnet itu? Tahap pertama adalah kita siapkan wallet, MetaMask, dan jangan lupa setting RPC-nya. Misalnya kita mau ke Goerli, setting aja Goerli, atau Mumbai setting aja, Sepoila pun sama. Kita bisa dapatkan ETH Goerli dengan gratis di sini. Dengan teman-teman bisa akses aja goerlipowchat.com, powered by Alchemy. 24 jam sekali kita bisa dapat 0,1 ETH Goerli. Untuk Sepolia-nya 0,5, untuk Mumbanya dapat 1. Teman-teman bisa sign up dengan email kalian, sangat mudah. Selain di Mumbai, selain di Goerli Powchat dari Alchemy, kita bisa juga dapat dari Paradigm Multi Powchat. Kita bisa login dengan Twitter. Terus setelah login dan validasi, kita tinggal isi wallet di sini tuh, klik drip any token, kita dapat 3 jenis token yang akan masuk ke wallet kita. Untuk testnet Jcaching kita memerlukan tadi ETH Goerli dan perlu mengakses ke goerli.portal.jcaching.io/braid. Nah, di sini kita bisa nukar Ethereum Goerli ke Jcaching era testnet. Membutuhkan waktu beberapa lama sih, biasanya 5-10 menit. Untuk token-token di jaringan testnet, kita bisa klik Powchat di sini dengan cara mengirimkan tweet ke Twitter
lalu kita klik klaim. Ini klaimnya cuman sekali, satu wallet itu sekali seumur hidup untuk klik vouchernya. Oke. Nah, kalau teman-teman udah selesai berada di sini, kita bisa cek di sini di syncswap.xyz untuk akses testnetnya. Nah, di sini bisa kita pilih era testnet. Era testnet itu atau Jcaching. Jcaching itu sekarang berubah menjadi era. Mungkin tokennya bernama era mungkin ke depannya. Saya nggak tahu. Ini kita juga bisa dapetin token-token lain untuk di trading dengan klik voucher. Sangat simpel. Nah, apa sih yang dilakukan di testnet itu? Kita di sini kita bisa trade atau swap, bisa pasang pool juga, remove liquidity pool, trade lagi gitu. Dengan saya sarankan minimal 100 kali transaksi di testnet untuk apa namanya? Memperbesar kemungkinan kita eligible dapat airdropnya. Testnet lainnya yang sedang saya kerjakan adalah Polygon JK IPM dan Scroll Alpha. Tahapannya sama. Kita siapin dulu Goerli untuk di braid ke apa namanya, ke platform yang akan kita kerjakan, testnet yang akan kita kerjakan. Nah, dari Goerli kita ke Scroll bisa scroll.io. Nah, langsung aja teman-teman akses scroll.io atau cek di grup kebun online udah ada. Untuk Polygon pun sama. Di sini kita bisa akses trade, pool, launch poolnya belum. Untuk nambah liquidity, remove liquidity seperti itu. Dan juga ini ada voucher untuk mendapatkan token-token yang akan kita gunakan untuk bertransaksi di Polygon JK IPM. Nah, ini untuk testnet. Kalau untuk mainnetnya sekarang di Jcaching udah ada mainnetnya. Tinggal klik aja ini ke mainnet. Nah, untuk mainnet nggak ada voucher. Kita semuanya harus beli. Modalnya lumayan, fee-nya juga lumayan untuk apa bridge dari ETH mainnet ke Jcaching era mainnet. Untuk ngejar misalnya 100 kali transaksi ya mungkin lah kita akan habis fee sekitar $100. Kalau untuk di mainnet mah semampunya aja, nggak seperti di testnet. Kalau di testnet ya sebisa mungkin lebih banyak untuk transaksi. Kalau untuk di mainnet ya semampu teman-teman aja, karena nggak ada jaminan kapan ini akan dapat airdrop gitu. Baru rumor kan, belum pasti tanggalnya. Oke, sekian untuk penjelasan singkat mengenai Jcaching, testnet, dan mainnetnya. Teman-teman kalau ada bingung nanti tinggal tanya aja saya di grup atau tag aja di grup. Kita bisa diskusi di sana. Selanjutnya kita akan bahas market bersama Om Ridwan. Terima kasih. Oke. Untuk BTC kita coba lihat dari time frame hariannya. Time frame hariannya ini memang masih ada di area, harusnya kalau pakai Elliott Wave itu mana ya. Nah, ini pas banget di area 161 karena saya impor dari wave kedua. Wave kedua itu kalau saya itu ada di area 25.300, nge-weeknya sampai 19.000 kemarin tuh. Nah, itu tepatnya ada di 161%. Jadi BTC berkali-kali reject di area 161% nih, 161. Nah, ini area yang patut
dilihat nih dalam time frame harian. Ya, walaupun time frame hariannya dari kemarin pun kita buat bullish engulfing, tapi ternyata berhari-hari malah sideways. Jadinya ini area yang krusial sih. Karena kalau area itu ditembus, nah itu area selanjutnya adalah ada di, kita lihat, ada di 30.000. 30.000 area terdekatnya kalau dasarkan lihat ya, cuma kalau ini kan tiga puluh, 32, 33 ya, itu emang udah pas support ya. Nah ini supportnya nih, memang area-area situ. Kalau seandainya ini ditembus ya, berarti dia masuk range area 30.000-an. Itu area yang setway antara itu di bulan Mei level. Itu udah masuk area situ. Cuma kalau belum masuk ke area 30.000, mana ya? Ya, kalau ini belum tembus, berarti kemungkinan masih ada reject lagi nih BTC. Nah, rejectnya itu coba kita lihat ke area yang lebih kecil, time frame-nya 4 jam. Nah, area yang terdekat untuk BTC dalam time frame 4 jam itu di 26.000. Ini area terdekat kalau emang seandainya ini reject lagi nih. Jadi area terdekatnya sini. Jadi antara 28.500 atau 26.800 itu area yang diwaspadai sih, karena emang beberapa kali dia setway area sini nih. Kali ini udahlah belilah, lumayan kan 5% ya kan. Nah itu emang patut diwaspadai lah area-area sini nih untuk BTC. Selama kalau emang nanti ini ke reject dan dia turun lagi, selama nggak lewat dari 26.800 masih aman. Masih aman. Cuma kalau kelewat ya berarti kita back ke 25.000. Nih, 25.000 sini, back lagi kita. Cuma selama nggak jebol area sini itu masih aman untuk BTC. Karena kan dari time frame weekly-nya juga kalau nggak salah untuk main kita pernah ngebahas wave 2 ya di sini ya. Ada wave 2 di sini. Enggak, saya itu untuk main di sini ada wave 2 di sini, time frame weekly yang saya pernah kasih tahu. Di sini wave, oh ini dia. Ini wave 2-nya, ya iya benar nih. Kalau ini emang tervalidasi emang wave 2, berarti emang wave 3 antara kita satu segini, 161 atau bahkan lebih 30.000-an gini nih. Gitu. Kalau time frame weekly-nya emang menunjukkan hal itu, cuma kembali lagi ke mana ya? Ke real kali Om ya. Ya, betul. Apakah ada food atau enggak gitu sih. Nah, untuk ETH. Nah, ETH lebih bagus. Kalau saya sih lebih bagus. Soalnya mana ya? Nah, ini support yang waktu itu kita pernah bahas Omnya 17.000 nih. 17.700. Ya. Nah, itu udah di break dan ya emang udah clear break. Cuma masalahnya di sini emang ada range lagi sih. Support resisten tipis di sini harusnya nih. Karena emang 1.800 ini emang yang nggak apa namanya nggak tebel gitu loh dibandingkan yang bawah sini, karena bawah sini emang udah berkali-kali dia jadi resisten, jadi support. Nah ini hanya beberapa kali doang nih 1.800 ini nih, kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Nah kalau emang ini dia udah clear back ini, diharapkan target yang terdekat adalah di 1.900 loh untuk ETH, karena weekly-nya juga sama kayak BTC ya. Kalau memang ada ini wave 2, berarti wave 3 ada di area sini doang nih, 2.000. Dan itu emang ada di Mei, di bulan Mei. Jadi
beberapa poin dia mau mencoba mencapai namanya May resisten sebetulnya sih di area-area 1900 nih Om. Tapi walaupun dalam time frame itu sih ada indikasi nih Om, gak enak nih, sama kayak BTC waktu itu nih. Indikasi mau apa nih? Dead cross nih. Iya. Cuman waktu itu BTC gagal ya jadinya ya. Betul. Malah naik ya. Hmm. Ada indikasi dead cross dia malah naik. Atau mungkin dead cross-nya terlambat, maybe kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau emang kita ngomong makroekonomi, besok cuma ada GDP doang nih. Ada di GDP. GDP doang adanya. Itu 2,7%. Kalau seandainya itu lebih daripada itu, berarti keadaan ekonomi di Amerika lagi baik-baik aja. Coba kita AR, siap. Ntar Om ya, kita belum selesai BNB. BNB dia mau mencoba balik nih ke resistennya nih, area 322. Karena emang beberapa kali dia ditahan oleh MA200 dan MA200. Di sini ada MA200 dia ketahan, di sini ada MA200 dia ketahan. Dalam time frame daily pun dia udah ngebuat terus engulfing. Ini harusnya time frame 4 jam ada falling. Ada falling wedge harusnya di sini. Ya. Jadi kalau seandainya pada 4 jam ini si BNB nggak berhasil jebol sini 317, berarti area yang diwaspadai itu ada di mana nih? 313 atau 307. Area-area itu. Kalau jebol dari si MA200 ini, berarti dia bisa balik lagi ke area-area sini, 300-an. Kalau untuk BNB, karena BNB dan ETA kayak masih lebih enak dilihat daripada si BTC sendiri nih. Soalnya BTC kan dia lagi di krusial ya, dalam time frame daily. Nah, dia walaupun ngebuat hijau banget, kayaknya takut ada bull trap sekali lagi. Sedangkan untuk Ethereum dia udah break. Dan untuk BNB sendiri juga dia emang bagus candlenya. Ada 2 candle bullish di sini. Diharapkan jadinya 3 reverse nanti. Tapi kita coba masuk ke DXY. DXY di sini dolar sendiri ini kayaknya ada naik nih, soalnya di sini itu ada divergent, ada bullish divergent di sini. Mana ini? Kok nggak nyata? Wah. Oh, error. Ya, di sini kelihatan ya, di sini ada DXY nih. Ya, ada DXY, ada bullish divergent di sini. Nah, dan time frame yang segini nih, 17 Maret, 20 Maret, ya ada di atas. Ya, sedangkan di sini adanya di bawah, tapi dia cenderung naik RSI-nya. Nah, itu mengindikasi ada bullish divergent. Takutnya dia kelewat support,
dia tembus support nih, malah bahkan kelewat tembus di 103 nih. Jadi kalau emang itu naik, khawatir si BTC ini karena lagi ada di pucuk di resistennya, khawatir dia balik lagi si BTC-nya karena si dolar indeksnya juga mengindikasi adanya bullish divergence di sini. Nah, di sini nih. Gitu Om, untuk analisa beberapa koin. Tadi apa ya? Matic Om ya? Om Rizal minta ARB katanya. Langsung. AR dulu, AR. AR atau ARB? AR kayaknya si AR ini saya lihat. Oh, AR. Cakep nih Om. Ya. Wah, ini Cakep nih AR-nya. mantap nih. Karena dia, karena dia di sini itu, oh dia walaupun dia jadi lower low tapi ya. Berarti untuk jangka pendek sih target yang dituju untuk si AR ini ada di kisaran $9 nih. Karena kan saya nggak bisa gambar begini nih. Nah, apakah begini? Bonus saya nggak tahu. Karena di sini emang belum ada reject karena ada emang apa namanya bullish engulfing ini 2 kali. Ini pun dia ketahan. Jadi mungkin area yang dituju dalam jangka pendek itu mungkin di 9,5 lah ya. Iya. $9,5 tuh Om. Kalau untuk jangka pendek ya, tapi ya di antara $9 atau nyentuh lagi ke sini nih 9,6 9,7. Wow, Karena kalau dari time frame 4 jam sih dia harusnya udah break ya. Karena saya nggak bisa lihat dari time frame yang lebih gede nih. Ini harusnya dari time frame 4 jam dia udah break harusnya. Karena begini nih, dia udah break. Dia ada di atas MA 50, terus sudah pasti udah di atas. Nah kan. Oh, di MA 200 dia baru ini ya. Kalau seandainya dia ada reject, kalau seandainya ada dia mau nyentuh ke support, berarti target terendahnya ada di 8,23 dalam time frame 4 jam ya Om. Ya. Ini kalau mau kan biasanya kalau habis breaknya dia ini kan ya apa namanya retest ya, biasanya tuh break support atau break resistance biasanya dia retest lagi. Nah, kalau misalnya dikasih retest itu antara si MA 200 MA 50 $8 atau di 8,5 $8 atau 8,5. Tapi sih target terdekat untuk up sih ada di sini nih 8,7 ya $9 lah 8,8. Nah apakah nanti ada apa namanya konfirmasi lagi di MA 200 ini karena kan kalau dari daily dia ya dari daily dia ada MA 200 nih yang ke reject nih gitu Om. Jadi siapa lagi ya? Doge kayaknya Om. Doge sama apa tadi? Enggak ada ya, udah ya? Doge tadi yang request siapa ya ini di grup?
Oh, Doge. Oh, XRP, XRP. Wah, XRP ya. itu XLM gimana itu? Ngikut kah? Dia mah punya dunia sendiri. XLM? Untuk SRP mah saya di stack aja lah. Biarin dia mau loncat, mau turun. XRP. Ada berita kemenangan dia naik. Ya, terus kalau berita itu lagi, turun lagi. Cuma buat goreng apa? Main gorengan kayak jadinya nih. Gak beres. Ya. Harusnya udah sidang terakhir itu. XRP ini area 0, berapa ini? 53 nih. Ini harus di atas ini pokoknya nih dalam time frame weekly. Atau kalau perlu lebih bagus sih 0,57. Karena kan dari daily juga dia masih mengambang nih. Ini kalau saya ukur dari wave 2 dalam time frame yang weekly itu di sini ada area kan 261. Nah, 161 dia udah kelewat karena beberapa kali cuma 3 kali ya. Cuma 2 kali dia ke reject nih. 161 akhirnya dia break loncat ke 261. Cuma 261 ini ada dua resisten nih, 0,56 sama ini nih 0,53. Nah, kalau break aja nih 0,57, mungkin area terdekatnya ada dia lagi-lagi di May level. Ya, di May level ini nih. 0,6 mungkin atau di 327. Terdekatnya center mana ya? Coba. Ya, 0,59 atau 0,61 nih. Karena itu emang ada di May level sama kayak Bitcoin tadi nih. Semua pada mencoba untuk nge-retest di May level. Atau mungkin Doge pun pasti sama kayaknya. Coba kita lihat Doge. Nah, levelnya di mana ya? Doge. Untuk Doge dia masih kembali Om di support dan resisten yang udah berkali-kali. Ini ada di November, ada di Desember sampai Januari, di Maret. Ya. Jadi coba lihat untuk pantau Doge di area-area sini aja nih Om. Karena dia kemarin udah break, balik lagi ke sini setway lagi. Ini kan emang udah support sama resisten dia udah sejak lama tuh. Ya dari Oktober atau kalau mau tarik lebih jauh. Ini area yang apa ya? Kunci kali ya. Karena kalau memang seandainya ini di break ya kan mungkin bisa loncat lagi kayak kemarin kayak di bulan Januari tuh 0,9, dari di bulan November sampai ke 0,1 bahkan ya kan. Jadi ini area-area kunci 0,7 ini nih, 0,75 ini. Ya 0,8 lah. Dia break clear di 0,8 berarti target terdekatnya ada di 0,9 atau bahkan 0,1. 0,8 ya. Kalau dia break nih, break clear aja, clear break nih. Tapi kalau reject lagi ya udah mungkin tunggu Elon nge-tweet
Akhirnya dia nge-break. Gitu. Om siapa tadi yang request? Om Fajar ya? Om? Ya. Ya, gitu untuk doge. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita tutup aja. Udah jam soalnya, udah malam juga lumayan. Lumayan ya, karena terawih Om ya. Ya. Penutup dari saya mungkin ini. Kalau misalnya market sedang ada berita buruk, itu sebetulnya adalah kalau dari teknikal itu normal. Kalau kita baca dari teknikal itu adalah normal adanya, dia harus turun gitu. Turun ke supportnya. Jadi jangan terlalu panik dengan berita-berita negatif. Justru dengan adanya berita negatif itu kita tunggu nih efek berita negatif itu turunnya sampai mana. Di situ kita bisa masuk. Jadi harusnya kita senang dengan ada berita negatif itu kita dikasih diskon, pasti dapat diskon gitu. Jadi berpikirnya kita harus tetap positif, pasti bakal dapat diskon kalau ada seperti itulah berita-berita negatif seperti itu. Jadi kita harus bersyukur di situ pasti akan dapat diskon gitu. Ya lumayan kan beberapa saat naik lagi gitu kan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Om Rid atas penjelasan teknikalnya malam ini. Teman-teman yang udah hadir, terima kasih banyak. Nusa Painen dan IDRT Token yang selalu mendukung Kebun Online. Terima kasih yang sangat banyak. 25 Maret kemarin adalah ulang tahun yang ketiga. Tanpa teman-teman dan partner-partner project atau market yang mendukung Kebun Online, nggak mungkin Kebun Online sampai ada 3 tahun seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk ngasih kritik, saran untuk kemajuan kita bersama. Jadi saya bikin grup ini untuk berbagi apa yang kita ketahui supaya teman-teman bisa ikut merasakan dari dunia kripto itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi, mendapatkan apa namanya, pemahaman yang lebih gitu. Jadi kita bareng-bareng belajar di sini. Saya minta maaf, mungkin selama 3 tahun ini banyak banget kekurangan dari tim Kebun Online, kurang maksimal untuk penjelasannya. Saya sangat terbuka untuk saran dan kritik teman-teman. Silahkan di PM aja atau di grup, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang di hari Rabu jam 20.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.